Assalamualaikum, salam jumpa kembali di Bola 99 Channel. Salam olahraga. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan mereaction dari channelnya Gal Z ya, Gal. Adapun topik yang akan kita bicarakan masalah ini, sebelum pertandingan Indonesia Bahrain dulu ya. Jadi sebelum pertandingan Indonesia melawan Cina rupanya sudah ketakutan. Jadi bermacam pola, bermacam usaha supaya kekuatan Indonesia itu tidak sepenuhnya full. Nah, itu. Karena apa? Ini Cina akan melaporkan ke Indonesia kalau memainkan pemain naturalisasi kita, Michelle Girls dan Eliano Renders. Nah, tapi untuk berita selanjutnya, lebih lengkapnya, yuk jangan berlama-lama. Kita saksikan videonya berikut ini. Check it out. Gal Z. Dragon. Melihat perkembangan timnas Indonesia, jelas kita sebagai fans sangat merasa bangga. Namun bagi lawan, apa yang terjadi dengan Indonesia sekarang bisa dibilang adalah ancaman nyata. Dan salah satu tim yang kayaknya paling merasa terusik adalah China, di mana mereka terus-terusan mencari cara agar bisa menjatuhkan tim Garuda. Gak cukup dengan menaruh laga di tempat yang jauh nan dingin, tapi China juga berusaha membatasi kehadiran supporter Indonesia yang dikenal militan. Nah, nggak federasi, nggak media, kayaknya mereka kelihatan betul khawatir sama tim rank 129 FIFA ini. Gimana nggak? Setelah kemarin media Sohu secara terbuka meminta Bahrain apapun caranya bisa ngalahin Indonesia dengan alasan kesenjangan pemain, kini ada media 163.com yang mengancam akan melaporkan Indonesia ke AFC apabila memainkan Michelle Girls dan Eliano Renders, di mana menurut media tersebut proses naturalisasi keduanya dinilai nggak sah dan melanggar aturan. Sesuatu yang kemudian dibantah sekaligus dipertegas oleh Kapten Timnas Indonesia, Jesus. Yap, Bang Jai, kayaknya beneran meminta kepada China buat ngurusin timnya sendiri yang sedang carut-marut. Dan jika China masih aja terus mencari gara-gara, bukan tak mungkin Indonesia akan menunjukkan sebuah kejutan besar yang belum terbayangkan oleh mereka. Takut ya guys. Kalau menurunkan Michelle Girls dan Eliano, mereka ingin melaporkan ke AFC. Kenapa ya? Ya banyak kan pemain-pemain yang lain juga bagus-bagus. Ya ditambah lagi Michelle Girls kan. Pemain yang lain-lainnya juga, nah pemain abroad kita, pemain Jazz seperti yang lain-lainnya, Tom Hai, semuanya bagus. Ya, jangan ini juga ya. Yes. Ya kita lanjut lagi. Timnas China emang gak ada habisnya membahas tim yang satu ini, sebab gak federasi, gak medianya. Sumpah, beneran banget pengen jatuhin Indonesia. Ya emang sebenarnya sah-sah aja sih kalau mereka akan melakukan apapun untuk bisa kembali lolos ke Piala Dunia setelah terakhir kali terjadi 2002 silam. Tapi mbok yo caranya itu loh yang elegan dikit, gak dikit-dikit julid, dan ketara banget gitu curangnya.
Iya benar, kalau mereka merasa grup C ini adalah grup yang paling sulit. Semua juga tahu itu kok. Dan itulah kenapa mereka akan melakukan segala cara agar bisa meraih hasil maksimal. Terlebih sebagaimana dilansir dari media 163.com, China disebut merasa jengkel lantaran merasa nggak dianggap. Hal itu lantaran tim-tim unggulan di grup C lebih banyak berpendapat soal kekuatan timnas Indonesia yang meskipun rankingnya paling bontot, tapi dari sisi kedalaman skuad tim Garuda banyak diisi oleh pemain yang mayoritas main di Eropa. Itulah kenapa China berupaya untuk sebisa mungkin membuat lawan yang dihadapi merasakan tekanan sebelum bertanding, terutama ya soal Indonesia. Ya. Yap, semua tahu, kalau saat menjamu Indonesia, China akan menempatkan laga di Qingdao, sebuah daerah yang jauh nan dingin. Tujuannya jelas untuk menguras fisik pemain Indonesia yang habis main di suhu panas saat bertandang ke Bahrain. Nggak cuma itu, China juga dikabarkan juga berniat membatasi kehadiran supporter Indonesia dan gokilnya, mereka mematok harga tiket yang bisa 2 kali lipat lebih mahal dari biasanya. Jelas, apa yang tampak sungguh terlihat nyata kalau China ini memang setakut itu sama King Indo. Bahkan media mereka, Sohu, secara resmi berharap kalau Bahrain bisa ngalahin Indonesia dengan alasan kesenjangan pemain. Nah, yang kocak, ada nih media 163.com yang mengancam akan melaporkan Indonesia ke AFC apabila memainkan Messi Girls dan Eliano Rangers. Yap, menurut media tersebut, proses naturalisasi keduanya dinilai tak sah karena dilakukan di luar negeri. Sehingga jika sampai Koshin memainkan keduanya, China meminta pihak AFC buat menghukum WO Indonesia. Mereka menyelesaikan proses naturalisasi 2 pemain Belanda hanya dalam beberapa hari. Sesuatu yang tidak biasa. Menurut pemberitaan Sports Weekly, prosedur naturalisasi Hilgers dan Rangers tidak mengikuti peraturan dan prosedur terkait hukum Indonesia. Jika kedua pemain baru naturalisasi tersebut turun ke lapangan melawan China, Federasi Sepak Bola China dapat mengajukan banding kepada AFC dengan alasan proses naturalisasi kedua pemain timnas Indonesia itu tidak mencukupi. Sesuai peraturan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, pertandingan ini akan dianggap sebagai kemenangan 3-0 untuk China. Alhasil timnas meraih kemenangan pertamanya di putaran ketiga. Tulis 163.com. Yap, apa yang ditulis oleh media 163.com bisa kami bilang sangatlah kocak dan lebih ketolol aja sih. Karena kalau FIFA aja udah ACC, berarti kan emang nggak ada yang dilanggar gitu loh. Yang mana artinya AFC pun juga udah ACC soal hal tersebut. Nah, menurut Arya Sinulinga, proses naturalisasi Messi dan Eliano ini emang menggunakan jalur khusus. Maksudnya adalah naturalisasi jalur khusus diberlakukan karena PSSI ingin mengejar target dari FIFA agar Messi dan Eliano bisa dimainkan lawan Bahrain 10 Oktober dan China di 15 Oktober. Nah, menurut beliau, hal itu dilakukan karena PSSI tidak mungkin menunggu waktu longgar Messi dan Eliano yang terjadi pada FIFA Matchday. Kalau gitu caranya, ya telatlah, kan gitu. Sampai pada akhirnya diputuskan tim PSSI dan pemerintah melakukan jemput bola dengan mendatangi Messi dan Eliano. Dan memang sekali lagi dijelaskan kalau proses mendatangi pemain untuk sumpah pewarganegaraan, pembuatan KTP, dan paspor seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi semuanya dijamin tetap pada aturan yang sah, karena secara konstitusi, sumpah pewarganegaraan bisa dilakukan di kantor Kedutaan Besar Indonesia di berbagai negara. Kalau kita menunggu FIFA Matchday, keduanya tidak bisa dong dimainkan lawan Bahrain dan China. Oleh karena itu prosesnya dipercepat dan melalui jalur khusus. Nah, karena Pak Erik melihat celah itu, akhirnya diputuskan kita akan ambil sumpah di Belgia. Kenapa Belgia? Karena di Belgia masih adem, tidak hiruk pikuk, dan hanya 2,5 jam dari Belanda. Semua terlibat dan datang langsung ke Belgia. Ini yang luar biasa, support dari Pak Jokowi. Jadi hari ini juga langsung keluar KTP-nya, pasportnya, dan sudah diserahkan ke FIFA. Sekarang mereka sudah sah sebagai timnas Indonesia. Ucap Arya dalam kanal YouTube-nya. Gitu loh, wahai China. Paham nggak? Kalau nggak paham ya udah, sana protes aja. Paling mentok-mentok diketawain sama AFC. Ya iyalah, orang presiden FIFA aja bestian sama Pak Erik. Ya kali AFC bisa macem-macem. Dan pastinya Pak Erik gak senaif itulah. Semua yang dilakukan pasti udah dipelajari dulu dasar hukumnya dan lain-lain. Jadi nggak asal gas-gas gitu loh. Paham nggak sih? Sebel deh. Jadi
kalau ini kan, kalau dipermasalahkan pemain kita ini, Miss Hilgers itu disumpahnya di luar Indonesia, ya nggak jadi masalah, karena kan kita ada kedutaan. Ya, kalau dalam satu negara itu kan kalau ada kedutaan itu namanya perwakilan. Ya sah-sah saja. Ya, karena itu perwakilan Indonesia di negara itu, di negara yang bersangkutan. Ya, namanya di kedutaan, di kita juga ada banyak kedutaan kan. Kalau mereka di kedutaan itu hukumnya berlaku untuk negara tersebut di satu kedutaan itu. Ya, kalau kita di sini kan di kedutaan sini China ada di sini, dia berlaku hukum dia di kedutaan itu, tapi ya tidak aja masalah. Kenapa dipersoalankan? Yaitu medianya ya bermacam cara lah untuk biar influencer Indonesia itu biar sedikit terganggu. Ya, mudah-mudahan tidak terganggu. Lanjut lagi. Di sisi lain, Kapten Timnas Indonesia Jesus menegaskan kalau semua tim di round 3 ini berhak kok melakukan apapun untuk meraih hasil maksimal. Kalaupun cara dari China seperti ini, ya udah nggak ada masalah. Baginya yang terpenting adalah kesiapan dari Timnas Indonesia sendiri itu seperti apa. Semua berhak dan bisa melakukan apapun untuk menang. Tapi bagi kami, ini adalah kesempatan baru untuk membawa Indonesia lebih maju lagi. Kami melihatnya sebagai tantangan besar. Tujuan kami jelas. Tetapi kita lihat saja sejauh mana kami bisa melangkah. Tegas Bang Jai dilansir dari media Belanda Football Zone. Lebih lanjut, Bang Jai juga meminta semua elemen timnas fokus pada hal-hal yang semestinya. Karena bagaimanapun, dua laga melawan Bahrain serta China memang dirasa adalah kesempatan besar buat mendulang poin. Apalagi dengan masuknya Miss Hilgers dan Eliana Reinders yang secara kualitas udah terbukti jago. Pastilah itu akan membuat kekuatan Indonesia bertambah. Lagi pula kalau China berani macam-macam, maka Indonesia pun sejatinya juga punya kejutan besar yang pastinya nggak akan pernah dibayangkan oleh mereka. Yap, terlepas dari apapun, benar apa yang dikatakan oleh Bang Jai. Untuk gak usah terlalu takut dengan segala hal yang ada di depan nanti. Apalagi soal China. Hadeh, ribet. Yang penting fokus dengan kekuatan sendiri. Karena sekarang fans timnas sedang deg-degan nih, gara-gara Martin Pas cedera. Dan menurut Fotmob, cederanya Bang Pas diperkirakan baru bisa pulih awal November. Walaupun menurut manajer timnas Pak Sumarji, Pas mengatakan kalau itu hanya cedera ringan sehingga tak perlu terlalu khawatir. Ya gimana nggak khawatir coba? Laga sepenting ini emang dibutuhkan kiper dengan level tinggi. Apalagi Justin Hubner kan juga nggak bisa main karena cedera. Jadi ya mudah-mudahan adanya Miss Hilgers bisa mengatasi semuanya. Tinggal nanti nih pelengkapnya siapa? Karena Miss dan Jaisa sudah pasti starter. Apakah nanti Jordi Amat atau Rizky Ridho? Ya itu semua mutlak keputusan Coach Shin yang harus kita hargai dan percayai. Oke? Ya, tergantung coach. Itulah, jadi nggak perlu takut apapun taktik mereka, ini usaha mereka untuk mengganggu timnas Indonesia dengan cara apapun ya. Karena kalau masalah Miss Hilgers sama Eliana Reinders tadi, FIFA sudah mengesahkan, FIFA sudah menyetujui ya. AFC juga kan di bawah FIFA, lebih tinggi FIFA kan. Nah, itu nggak usah dipermasalahkan. Jadi yang kita masalahkan sekarang ini, khawatir kiper utama kita itu Martin Paes lagi cedera tangan. Terus pemain bertahan Justin Hubner itu memang sudah kita ada pengganti ya, Miss Hilgers. Terus Sandy Walsh juga cedera, jadi tidak dipanggil sama Sintayong. Tapi dengan pemain yang ada ini bukannya tidak kuat, malah kuat juga kita pemain gini. Lebih ini lagi ya, masuknya Miss Hilgers dan Eliana Reinders ini.
apalagi masuk ke pendik, mudah-mudahan. Nah, demikianlah sahabat-sahabat sekalian, konten kita kali ini, reaction saya kepada channel Gars Z. Dan buat kalian yang suka dengan reaction ini, tolong kasih like, subscribe, dan komentar yang positif. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton. Salam.